Nah, kebetulan semalam terjadi pengeroyokan itu dan sudah diserahkan ke Polres. Jadi Banten ini sudah panas, api dalam sekam. Dan saat Banten bergerak, ya, semua rugi. Pak Aguan rugi. Makanya saran saya ke Pak Aguan, tempuhlah jalur akhafid daruren. Daripada ruginya besar, mending ambil rugi yang sedikit. Pak Aguan, dulu kita punya sejarah kekesalan kepada pemerintah aja sampai menimbulkan tragedi 98. Apalagi sekarang kekesalan rakyat kepada pengusaha loh. Bukan kepada pemerintah ya. Dulu kan tragedi 98 itu kepada pemerintah. Dampaknya pengusaha kena. Hari ini rakyat kesalnya sama pengusaha. Apa yang akan terjadi? Gitu. Pak Bahasa itu apa? Dan pesan apa itu? Terakhir ini dari beberapa aktivis, pesan untuk Pak Aguan. Dan pesannya begini Pak Aguan dan bapak-bapak pemerintah, bahwa rakyat Banten itu sudah siap mati di medan perang. Karena bagi rakyat Banten itu jalan syahid. Pesannya itu saja lah ya. Kami rakyat Banten berharap dan terobsesi mati di medan perang membela tanah air. Tapi tenang Pak Prabowo, kami tidak akan berpisah dari NKRI. Karena saat kami teriak berpisah dari NKRI, kami mengkhianati para pendahulu kami, kesultanan. Kami akan setia kepada NKRI karena kami setia kepada sultan-sultan kami para pendahulu. Tapi tolong jangan dolimi rakyat. Jangan atas nama investasi justru malah menjadi invasi untuk rakyat Banten. Saya kira itu saja. Itu tentang kembalikan tanah rakyat. Kembalikan tanah rakyat. Masih ada banyak cerita bahwa tanah itu rakyat itu dirampas, tidak dikembalikan atau belum dikembalikan? Banyak. Itu bisa 2 hari 2 malam itu kalau nyata. sesi ke-10. Jadi ini saya rasa ini masalah serius yang menjadi PR pemerintahan Pak Prabowo untuk menyelesaikan ini. Karena yang saya dengar statement ini kan bukan dari Saudara Maesa atau tapi ada yang lain juga. Ketika itu saya juga menerima si Nelan juga Heru, ya, juga statement juga sama seperti itu, dan yang lain juga seperti itu. Ini jangan dianggap sesuatu yang sederhana sehingga harus diselesaikan cepat. Ya harus berhitunglah 274 juta penduduk desa, jangan sampai menjadi korban akibat perilaku 4, 5, 8 orang, 9 orang. Ini atau gini Pak Dewan, kalau biar tidak sensitif pemerintahan, anggap saja statement tadi saya bukan dari rakyat yang memberikan peringatan. Anggap saja saya intelijen gitu yang memberikan pesan gitu secara tidak langsung. Anggap saja gitu kita intelijen gitu loh, biar tidak tersinggung perasaan pemerintah ini gitu ya Kang Heri ya. Atau memang benar dari itu. Ya, karena negara ini kan ada sistem sebetulnya kan. Nah, sistem ini dijalankan dengan baik enggak? Sehingga hal-hal begini kan ya sesuatu yang serius ya Mas Iksan ya. Apalagi udah berani bikin seperti ini kan sangat profesional. Dan karakter Banten itu luar biasanya. Siap mati di medan perang kalau untuk membela tanah air. Baiklah, waktu kita sudah mendekati ujung. Tapi yang saya catat banget, saya tangkap betul dari diskusi sebentar kita ini, bahwa bapak-bapak ini masih kok Pak menaruh kepercayaan untuk wakil rakyatnya berani memperjuangkan keadilan. Betul. Dan masyarakat bawah gitu kan. Jadi tidak jadi menara gading nih Pak. Gitu. Saya rasa izin sedikit Pak, pesan untuk Pak Menteri terkait dengan PTSL dan lain sebagainya. Ya. Jadi kepada yang terhormat Pak Menteri ATR BPN, ya, saya minta tolonglah dievaluasi kinerja di perkantoran ATR BPN dari tingkat kata sampai kanwil, ya. Kemudian Pak Menteri selalu mengatakan agar masyarakat itu segera untuk membuat sertifikat SHM, dan kalau tidak salah tahun 2026 itu hearing dan letter C itu tidak berlaku lagi. Ini perlu dikaji secara mendalam Pak Menteri. Kenapa? Bukannya rakyat tidak mau untuk tidak mengurus haknya, karena di dalam proses itu ada sejumlah nilai yang tidak kuat untuk ditangani oleh masyarakat yang lemah tentunya ya. Yang pertama, ketika dia mau mengajukan permohonan ke desa untuk proses pengukuran, itu ada sejumlah nilai. Per meter bisa 2.000 sampai 3.000 rupiah per meter.